Ustadz, saya kesulitan rezeki. Saya cari-cari, kok susah dapatnya. Melamar, tolak lagi. Bawa maaf, tolak lagi. Dikatakan akan buka 10 juta lapangan kerja, saya nggak kebagian. Wahai, kenapa Ustadz susah? Jangan salahkan orang lain, karena kaidahnya mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la. Kata Allah, kamu tingkatkan takwa, saya kirimkan rizki. Jangankan yang kamu cari, yang nggak kamu duga, saya datangkan. Rizki yang antum datangi, rizki yang mendatangi antum, rizki yang baru antum pikirkan dia sudah ada, rizki yang sedang antum tunggu-tunggu ternyata dia menunggu antum, ada. 8 jenis rizki dalam Quran. Tapi yang paling hebat, ada orang yang belum mencari, rizkinya sudah datang kepada dia. Sudah disiapkan. Caranya apa? Tingkatkan takwa. Teman-teman yang belajar nih di kampus apapun itu, apa syarat mendapatkan pengetahuan? Bukan cuma belajar. Karena ayatnya tidak hanya diikat dengan ikra. Teruskan ayatnya. Apa wahyu pertama turun? Bukan ikra. Wahyu pertama turun, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan dibuang kalimat bismi rabbiknya. Ikra bismi rabbik. Baca, belajar. Kenapa belajar? Bukan cuma cari ijazah. Bukan cuma cari pekerjaan. Lakukan karena Allah. Bismi rabbik. Karena Allah yang menciptakanmu. Karena Allah yang merawatmu. Engkau belajar karena Allah. Dekati Allahnya. Saya mudahkan semua proses pembelajaran dan dengan yang lainnya. Makanya orang beriman itu belajarnya pakai takwa. Begitu takwa meningkat, ditambah pengetahuan oleh Allah. Dari mana tahunya Ustadz? Quran surah kedua Al-Baqarah. Di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Pas ujungnya. Wa may wattaqullah wa yu'allimukumullah. Lihat ayatnya. Wattaqullah, dan saat kamu tingkatkan takwa kepada Allah, tingkatkan takwa kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan menambahkan dan mengajarkan pengetahuan kepadamu. Silahkan cek ulama di masa lalu. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Battani, Al-Khawarizm dan sebagainya. Mereka sebelum belajar itu, yang mereka bangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, Ustadz, saya ingin meningkatkan takwa kepada Allah, bagaimana caranya? Di Quran disebutkan 115 kali kalimat takwa di Quran. Di antara cara yang paling mudah, tingkatkan amal ibadah yang standar. Salat meningkat. Makanya saat menyebutkan orang takwa, kalimat pertamanya salat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Siapa mutakin orang takwa itu? Teruskan ayatnya, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa salat. Ayo tingkatkan, naik. Jangan yang standar aja, standarnya fardu 17 rakaat. 2 4 4 3 4, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Itu standar. Jadi kalau cuma minta yang standar, yang lain juga minta yang sama. Anak kecil juga sama, 5 tahun salat juga. Ya Allah jadikan aku pintar, kata yang 5 tahun. Kata yang 25 tahun, ya Allah tambah ilmuku. Salatnya sama. Kata Allah, apa bedanya kamu dengan anak kecil ini? Naikkan, tambah sunnahnya, malam bangun tahajud. Tahajud tingkatkan. Begitu Anda tingkatkan tahajud, standar 11 rakaat, ya jadi 28, naik posisi, lebih dekat lagi, akan terjadi peningkatan pengetahuan. Nggak percaya silahkan. Silahkan. Tambah lagi rawatib 12 rakaat, 40. Standar, jaga 40 rakaat. 12 rakaat, tambahkan. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Antum usahakan 40 rakaat aja dalam sehari itu. 17 salat fardu, 11 salat malam, 12 salat rawatib. Rawatibnya 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh, 12 rakaat. Gabungkan jadi 40 rakaat, antum akan merasakan perbedaan dalam kehidupan. Silahkan kalau nggak percaya. Tiba-tiba rezeki jadi mudah, tiba-tiba terlindungi oleh Allah. Terus pribadi dirubah jadi lebih baik lagi, ada semangat yang beda, ada ketenangan dalam jiwa, ada penerimaan dalam rezeki, ada qanaah dalam bersikap. Indah. Nggak percaya silahkan. Bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Puasa. Makanya ketika puasa disebut takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun. Puasa membuat kamu takwa. Takwa meningkatkan pengetahuan. Takwa memudahkan rizki. Takwa menghadirkan solusi. Jadi kalau antum rajin puasa, rajin sholat, rajin melakukan kebaikan, dekati Allah, maka sifat-sifat Allah dalam semua urusan kita akan diturunkan untuk memudahkan kehidupan kita. Itu poinnya.
Ya, ini dia. Tapi ini tidak mudah ya. Ini tidak mudah. Seperti Nabi ke Gua Hira melewati medan yang berliku, maka Anda pun yang belum terbiasa menunaikan ini, awal-awal akan berjuang dengan itu semua. Jangan dikira nggak pernah tahajud bisa langsung bangun tahajud. Tidak. Tidak mudah. Seperti Nabi mendaki bukit yang 5 itu, antum pun akan mengatasi dakian yang mungkin tidak sama, tapi kesulitannya bisa jadi serupa. Dakian mata yang berat. Mata mendaki supaya bisa naik. Tidak mudah itu. Jangan dikira antum, maaf ya, mudah begitu saja bangun malam tiba-tiba langsung tahajud. Tidak. Ya, mau tahajud jam berapa? 3:30. Awal-awal gak akan otomatis bangun 3:30. Mesti ngatur waktu, alarm, perjuangkan. Tapi ketika antum bisa lawan itu, bangun. Ya jangan dipaksa dulu ya, jangan langsung 11. Saran saya kalau belum biasa 2 dulu. 2, setelah itu witirnya 1. Ayatnya jangan panjang-panjang. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, witirnya qul huwallahu ahad. Itu aja dulu. Gak apa-apa, kelihatannya sederhana. Nanti setelah nikmat, antum merasakan bosan, pindah surat, tambah rakaat. Ya, malam kedua 4 sampai terbiasa. Jangan langsung masih 11, sesuai sunnah Nabi 11. Bangun 11, tunaikan, kecapean, tidur, bangun jam 9. Subuh lewat. Paham ya? Ya coba dulu, coba. Terutama yang masih aktif bekerja, tahajud jangan tinggal. Jangan tinggal, bangun. Tunaikan walaupun cuma 2 rakaat. Setelah itu berdoa. Baik, terakhir saya tutup. Kalau sudah itu semua dilakukan, Allah sudah dekat. Kemudian pribadi sudah baik. Maka yang ketiga, ada pesan dalam hadis-hadis Nabi, fisik kita pun mesti kuat. Karena dakwah itu membutuhkan ketangguhan fisik. Awas, hati-hati. Suami yang mencari nafkah itu bagian dari dakwahnya. Ya, aplikasi dia sebagai suami, tugasnya berdakwah. Di antara makna terusannya, mencari nafkah. Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim infaq. Jalan dia. Makanya dirinci. Bagaimana cara mencari nafkah? Kata Allah, nggak usah khawatir, nggak usah kerjain yang haram. Rizki kamu sudah jelas, saya atur. Turun Quran surah 51 ayat ke-22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizkimu di langit sudah saya tetapkan, saya janjikan akan saya berikan kepadamu. Ya Allah, itu di langit, saya di bumi. Saya turunkan ke bumi. Quran surah kedua ayat 29. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Saya jadikan semua yang di bumi untuk melayani kehidupan kamu di dunia. Ya Allah, bumi itu kan luas. Saya tinggal di Bandung. Ya Allah, bagaimana cara mendapatinya? Mungkin rezekinya turun di Jakarta. Maka diturunkan oleh ayat. Ayo kamu bekerja, beraktivitas. Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hei manusia, ayo bergerak. Beraktivitas. Kerja, cari makan. Mimma fil ardi, telusuri sebagian di bumi yang mampu dijangkau. Antum tinggal di Bandung, rezeki turun di Jakarta. Gak mungkin kalau gak dijemput. Rizki, datang dong. Rizki, aku tunggu. Rizki, wah, gak akan datang. Berangkat ke sana, cari keahlian, tunaikan bakatnya, ambil itu, berangkat. Tapi kata Quran, kerjakan dengan halal. Halal, dapatkan tayyib yang terbaik. Yang halal, gunakan pada yang tayyib. Kalau ingin cepat, bagaimana ya Allah? Saya akan beriman kepadamu. Bikin kaidah kedua, khusus untuk yang beriman, saya percepat rizkinya. Muncul kaidah di Quran surah kedua, ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang tadi dibuka dengan ya ayyuhan nas untuk manusia. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu untuk orang beriman saja. Orang beriman. Kata Allah, kalau rezeki kamu ingin mudah, cari rezeki dengan iman. Bagaimana mencari rezeki dengan iman? Pertama, jangan pikirkan yang haram. Jangan dipikirkan. Halal saja. Begitu Anda memikirkan yang halal saja, maka Allah akan mudahkan rezeki datang kepada Anda. Setelah itu ikhtiar. Yang kedua, orientasinya pada keberkahan. Jangan pada kuantitas dulu. Yang penting rezeki ini berkah. Berkah itu banyak manfaatnya. Jadi jangan pengen banyak dulu. Keberkahan dulu. Orang beriman itu cari berkah, bukan cari banyak. Pilih mana antum? 100.000 berkah atau 10 juta tidak berkah? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Ngetes dulu nih. Berkah teman-teman. Kadang-kadang berkah itu sedikit, tapi manfaatnya banyak. 500.000 sebulan nggak habis-habis. Ada yang begitu. Saya pernah punya teman bawa ke Libya $50. 4 tahun sampai pulang, gak kepake. Dan dia berniat ganti ibunya dengan $50 itu untuk menghajikan ibunya. Dan berhasil. Bayangkan, keberkahan melekat selama 4 tahun, gak pernah kepake $50. Ada keluarga penghafal Quran. Ini nyata nih, istrinya punya sanad menghafal Quran. Suaminya pekerjaannya kelihatannya cuma kuli bangunan. Ini nyata.
Anaknya biasa, tapi gembiranya keluarganya penuh dengan keberkahan. Istri kadang ke sawah, cari kayu, cari suluh. Tapi kalau setiap orang datang berkunjung berziarah, Masya Allah. Kata istrinya, Alhamdulillah, semua keluar, ikan macam-macam ada. Dan kalimat pertamanya, Alhamdulillah Allah titipkan Abi berada di sisi kami. Kalau pulang bawa uang banyak, 500.000. Banyak 500.000. Tapi 500.000 itu keluarga ceria. Tamu datang, hidangan ada, kenikmatan muncul, ketenangan ada. Coba pilih oleh antum, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih. Ini sesungguhnya bukan pada kaya dan miskinnya, karena nggak ada yang miskin sebetulnya. Allah itu menjadikan kita itu kaya dan cukup, aghna dan akna. Yang miskin itu yang tidak pernah merasa cukup dalam pemberian Allah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح